Tahu dari wajah-wajah tahu kan? Kenapa banyak anak kecanduan gadget? Karena bapak ibunya pun main gadget, betul nggak? Coba bapak ibunya nggak megang gadget, berani nggak anaknya megang gadget? Nggak ada. Untuk itu keteladanan ini penting. Sekarang media sosial ini telah membuat rumah tangga kita seperti kuburan. Tidak ada canda tawa, tidak ada gelak tawa, semuanya kaku. Yang paling lucu ada suami istri buat main HP, buat sosmed, buat akun palsu. Lalu sama-sama selingkuh, pacaran, janjian. Begitu ketemu di mall, mama, papa, rupanya selingkuh. Ini seperti drama Korea. Ada lagi yang satu miring ke kanan, satu miring ke kiri. Bapak-bapak sekalian, ini saya ingatkan, komplain para ibu, banyak bapak-bapak pulang kerja ini tidak mau melihat istrinya, lebih sibuk melihat HP-nya, betul nggak Bu? Nah, yang bilang betul biasa suaminya nggak hadir. Yang suaminya hadir, ya, lihatlah istri kita Pak, mungkin dia sudah rindu. Ya, tapi Pak saya kerja nggak bisa tanpa handphone, boleh, tapi batasi dan ada waktunya. Karena internet ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia baik. Saya sebagai seorang psikolog, sebagai seorang dosen banyak terbantu oleh internet. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai, dia bisa juga menyayat rumah tangga kita. Khususnya sekarang lagi ramai, saya lagi buat buku judulnya Kitab Anti Selingkuh. Banyak orang selingkuh gara-gara kenalan di sosmed. Apalagi yang open BO, WeChat paling banyak itu. Hah? Ya klien saya banyak. Cerita semua, bahkan tempatnya tahu saya lokasinya. Di sana, di apa namanya? Mana? Kalibata itu. Itu kata mereka. Mungkin Kalibata yang lain. Tapi ini mengerikan. Kalau banyak sekarang klien saya yang pejabat itu menjadi korban VCS, video call sex. Orang pakai baju seksi, maka bapak-bapak kalau ada orang DM nggak kenal langsung blokir aja. Ciri-cirinya apa? Ani-ani. Ani-ani itu gimana? Dia selalu postingannya single, seksi. Lalu nanti dia ajaknya kita DM, lalu kenalan, lalu dia minta nomor HP, lalu kita kasih, lalu dia tiba-tiba satu hari dia video call, begitu dibuka dia nggak pakai baju. Begitu dibuka nggak pakai baju, direkam sama dia. Lalu sama dia diancam, kalau kamu tidak kirim uang, aku akan sebarkan video kamu. Makanya kalau ada orang video call nggak kenal, jangan diangkat. Lalu kita direkam, dijadikan ATM tiap bulan. Ini udah banyak pejabat publik, tokoh-tokoh yang kena. Karena pejabat publik sangat instingnya sangat kuat dengan popularitas, citra. Bahkan ada dosen juga begitu, ada sahabat saya dosen perempuan malah. Ternyata pelakunya narapidana di penjara. Ngeri. Karena banyak orang kesepian, jomblo, makanya ibu-ibu yang sudah punya suami bersyukur. Banyak perempuan lebih cantik dari ibu, lebih putih, lebih tinggi, tapi tak satu pun laki-laki datang meminumnya. Betul nggak Bu? Bersyukur. Kalau ibu tidak dilamar oleh suami, maka ibu bergabung dalam Gastui, Persatuan Gadis Tua Republik Indonesia. Karena ibu dilamar, akhirnya ibu tidak bergabung. Bapak-bapak, jangan terlalu jumawa. Banyak lebih ganteng dari bapak-bapak semua, lebih putih, lebih tinggi, lebih mapan. Tapi tak satu pun perempuan mau menerima lamarannya. Betul? Untuk itu bersyukurlah. Jadi kalau ada suami istri masih berantem, tahu nggak kenapa? Karena belum berdamai dengan segala kekurangan pasangannya. Tapi Pak, suami saya tidurnya ngorok, nikmati sebagai hiburan malam. Tapi Pak, istri saya nggak bisa masak, bapak dari istri menjadi pembantu. Istri nggak bisa masak, jangan dimarahin, ikutkan kursus memasak. Tapi Pak, suami saya nggak bisa bicara Pak, ngomongnya belepotan, jangan dimarahin, ikutkan kursus berbicara. Untuk itu kalau ada di antara kita masih berantem, kenapa? Karena salah satu di antara kita ingin merubah pasangan kita, nggak bisa. Orang udah setua ini suruh berubah, nggak bisa. Jadi gimana Pak? Berdamailah dengan segala kekurangannya, insya Allah engkau akan bahagia. Betul? Karena
Kadang-kadang ibu saya pernah ada orang datang, Pak, saya mau cerai, kenapa? Suami saya jelek, hitam, kecil. Entah kenapa waktu itu saya lagi emosi. Suaminya di depan saya bilang, ya wajar lah bukannya ibu gak cantik. Bapak menghina saya ya? Terkadang kita pun tidak sadar diri menginginkan suami yang putih, tinggi, ganteng, kita biasa-biasa saja, seperti saya ngomong. Untuk itu kalau sudah berjodoh, tidak ada kejadian di muka bumi ini terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah SWT. Bapak-bapak yang ketemu di angkot, yang dijodohkan, yang ketemu di taman, yang ketemu di mall, yang ketemu di masjid, yang ketemu di kampus, semuanya sudah sekadar dari Allah. Untuk itu kalau sudah berjodoh, ada kurang-kurang dikit, maafkan. Karena kita pun bergelimang dosa. Khususnya ibu-ibu selalu ingat ketika disakiti, betul nggak Bu? Tapi lupa pernah menyakiti. Sebenarnya bapak-bapak ini banyak jadi korban KDRT, tapi nggak berani lapor aja. Kemarin datang ke rumah saya gondrong, satu ular kobra, baju McKenzie, nangis. Kenapa Pak? Saya dicakar istri saya Pak. Dia tanya, kenapa Bapak nggak lapor polisi baru Pak? Kan nggak enak beritanya, seorang pria gondrong bertato dicakar istri. Nggak cocok. Makanya laki-laki diam, tiba-tiba udah stres aja. Maka ada guyonan selalu sopan kan. Dede, kata suaminya, tolong pijit kepala saya dong, dipijit. Sebelum nikah apa? Siapa yang pijit? Sebelum nikah aku nggak pernah sakit kepala. Terus jadi kadang sakit kepala. Ini bapak-bapak terlambat ketahuan. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau mau rumah tangga kita bahagia, berdamai. Nah, anak-anak akan melihat, oh, orang tuaku romantis, orang tuaku setia. Saya terus terang banyak menangani kasus perceraian dan rata-rata mohon maaf, orang tua yang bercerai juga menyebabkan salah satunya anak bercerai. Maka saya SOP saya kalau nanya orang, Bu, mau cerai dia. Orang tua ibu gimana? Orang tua saya cerai juga. Jadi ternyata kenapa banyak orang cerai? Karena tidak ada keteladanan dalam rumah tangga. Makanya selingkuh ini menjadi salah satu kunci. Kalau bapak ibu bahagia, harmonis, romantis, anak-anak bahagia betah di rumah. Bangga dia melihat bapak ibunya tersenyum dan berketawa. Tapi kalau bapak ibunya sering berantem, disitulah awal anak hamil di luar nikah, disitulah awal anak kecanduan game, disitulah awal anak kena narkoba. Saya kemarin didatangi seorang mantan mahasiswa saya yang pernah saya ingatkan jauh-jauh hari, hati-hati nak, kamu dari kampung, kamu ini cantik, hati-hati di Jakarta. Iya Pak. Dan dia kemarin datang dan bercerita kalau dia sudah hamil di luar nikah. Saya bilang kenapa? Kan kamu sudah saya ingatkan. Saya bucin Pak, karena ayah saya selingkuh, kasar, saya tidak dekat dengan ayah. Datang laki-laki tua umur 50 tahun meraih saya, dan saya serahkan diri saya. Kenapa? Karena dia tidak punya figur ayah dalam dirinya. Untuk itu dalam pengasuhan anak, ibu jangan terlalu mendominasi. Berikan ruang-ruang ayah untuk bermain dengan anaknya. Biarkan ruang-ruang ayah untuk jalan sama anaknya. Karena sesungguhnya ayah sebagai simbol kepemimpinan dalam rumah tangga. Apalagi anak perempuan. Kalau anak perempuan tidak dekat dengan ayah, satu hari dia sangat mudah diganggu dan digoda orang lain dan bucin kepada laki-laki. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, anaknya sudah remaja, sudah mulai suka-sukaan. Saya suka bercanda sama anak saya, kalian awas ya jangan pacar-pacaran. Kenapa ya kalau ayah Pak? Kalau kalian pacaran ayah bisa pacaran juga. Ayah kawin lagi yang dulu. Jangan ya. Kenapa? Karena anak-anak ini melihat contoh. Kalau ayah ibunya setia, anak pun bisa meniru. Termasuk bapak-bapak, ya saya pernah satu hari ketika COVID, ada di Tangerang ini kasus anak 6 bulan tak mau keluar kamar. Jadi kita menangani, ternyata anak ini satu hari minjam handphone ayahnya untuk sekolah online. Dan ternyata ketika membuka HP ayahnya, dia dapati ayahnya selingkuh. Dan selingkuhan ayahnya laki-laki. Makanya ibu buat hati saya dari ibu bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Hati-hati bapak-bapak yang suka jalan berdua ini. Tapi jangan semua dicurigai. Yang
lambai ya, diganti dengan laki-laki yang lambai. Jadi kuncinya adalah orang tua selalu menjadi idola bagi anak. Ibu yang orang tuanya bahagia, kompak, akur sampai sekarang itu masih nyaman. Tapi bagaimana mungkin seorang anak akan tunduk perintah orang tua kalau orang tuanya seperti Quran mengingatkan kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang yang mengucapkan sesuatu tapi tidak mengamalkan. Khususnya bapak-bapak selalu ceramah, kalian harus begini, harus begitu, tapi ayahnya sendiri tidak bisa menjadi contoh. Untuk itu saya melihat rumah tangga sekarang sangat berkorelasi dengan kepemimpinan para ayah. Ini sekarang banyak ibu komplain karena ayahnya tidak hadir dalam pengasuhan. Ayahnya tidak bertanggung jawab, ayahnya malas mencari nafkah. Sebagaimana pantunnya, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut perantri ini beras habis di rumah, istri disuruh ngutang, bawa sekolah anak belum dibayar, istri suruh ngadep, mana ayahnya? Harusnya ayah tampil sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ayah harus bisa menjadi contoh dalam rumah tangga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan rumah tangga, contoh dan keteladanan ini penting. Kenapa? Karena mendidik anak itu perlu figur. Kalau ingin Bapak Ibu anaknya sabar, tunjukkan bagaimana sabar. Ini kan anak ibu, mama udah sabar ya, sabar, tapi dia tidak sabar. Ya, karena sabar itu dimulai dari contoh. Mereka melihat para ulama, para guru, para sahabat, kisah-kisahnya orang tua, Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh, dan peran orang tua dalam rumah tangga penting untuk bisa mengingatkan anak-anaknya agar menjaga nilai-nilai agama. Dan penting anak itu punya jejak dalam teori psikologi perkembangan. Anak 0 sampai 7 tahun yang masih bayi, golden age, maka belajar bermain dinilai sejalan tingkat perkembangan. Main aja, jangan diteramain. Anak umur 0 sampai 6 tahun jangan ditausiahin. Mereka hanya diajak main. Anak umur 7 sampai 14 tahun bimbingan yang diberikan pada pembentukan disiplin. Dan 14 sampai 21 tahun jadikan mereka sebagai sahabat, dialog, diskusi. Dan peran ayah ini penting karena kata kunci dari kesuksesan seorang anak dan ayah sebagai laki-laki adalah mengendalikan diri. Kenapa orang korupsi? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa orang berzina? Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa orang maksiat? Ya, matanya pornografi karena tidak mampu mengendalikan diri mata. Jadi anak-anak kita harus dilatih mengendalikan diri, termasuk mengendalikan dari keinginan. Ini Bapak Ibu karena terlalu sayang semua keinginannya dipenuhi tanpa syarat. Akhirnya anak-anak merasa semuanya adalah haknya dan orang tua tidak dianggap. Untuk itu di zaman now ayah soleh penting untuk mengajak anaknya ke masjid, menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam. Ya, kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang baik, tidak mengajak berhubungan dengan perempuan lawan jenis yang berlebihan. Ya, bahkan penting untuk menjaga adab dalam merokok. Ya, karena merokok ini merusak kesehatan, tidak memberi uang haram kepada keluarganya dan bersinergi. Dan penting juga bagi kita menjalankan aktivitas bahwa orang tua ketika anaknya sudah dewasa, ajaklah dia berbicara, dengarkan kisahnya, dengarkan ceritanya. Ini terkadang ibu-ibu suka ngomel karena ternyata dalam psikologi pasangan, saya ada bukunya ya. Saya punya 3 buku judul psikologi pernikahan, psikologi pasangan, dan psikologi manajemen konflik rumah tangga. Perempuan ini setiap hari mengeluarkan 20.000 kata. Momen. Laki-laki ini hanya 7.000 kata. Maka paling enak punya istri yang jadi guru dan ustazah. Kata-katanya udah nggak ada lagi habis. Jadi tinggal pulang dulu. Tapi kalau hanya istri hanya sumur kasur dan daster di rumah saja, ini yang membuat dia ngomel kemana-mana. Maka bapak-bapak supaya istrinya tidak ngomel, suruh dibuat konten bicara supaya kata-katanya habis. Jadi ketika bapak pulang tinggal kata-kata yang manis-manis saja, yang buruk-buruk yang berubah. Begitu penting bagi kita menyiapkan keluarga yang sesuai dalam Quran adalah keluarga Yakub, kisah Nabi Yusuf. Yakub ini seorang ayah yang memiliki anak yang ganteng. Teman-teman saudaranya cemburu karena ayahnya terlalu mencintai Yusuf.
Akhirnya Yusuf dicoba dibunuh, dimasukkan dalam sumur. Yusuf akhirnya dijual, diselamatkan oleh pedagang, dijadikan budak. Dan akhirnya Yusuf menjadi bendahara istana, menjadi pemimpin, dan dia tidak dendam kepada saudara kandungnya. Demikian juga kisah keluarga Daud, Su'aib, Imran, Ibrahim, Lukman, dan ada banyak lagi kisah dalam Al-Quran mengingatkan peran ayah, ya, peran laki-laki dalam pendidikan. Demikian juga dengan bagaimana karakter, mohon maaf, bapak-bapak, ibu yang suka marah-marah, itu akan mengajarkan anak marah. Saya ada satu keluarga yang saya tangani, bersaudara, kakak, adik, 2 orang, 3-tiganya mau bercerai, bahkan 2 sudah bercerai. Saya tanya, kalian ini kenapa? Kok emosional? Iya Pak, ayah saya pemarah. Dulu kalau di mobil kami selalu ada baterai kosong, kalau ada angkot berhenti sembarang, lempar, bentak, pukul. Dan akhirnya kami belajar, oh begitu cara marah, oh begitu cara menyelesaikan pekerjaan. Jadi emosi penting. Makanya Rasulullah kenapa sampai sekarang dari sini ke Mekah 1000 km? Kenapa agama ini abadi? Karena akhlak. Apa itu? Sabar. Nabi Muhammad kurang apa? Dihina, diludahi, dipanah, diracun, diusir dari kampung halamannya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membalas. Satu hari Nabi dilempar di Taif, ingin berdakwah di sana, patah gigi. Malaikat marah. Ya Muhammad, aku balikan gunung ini agar penduduk Taif ini hancur semua. Jangan. Kata Nabi, aku ingin melihat satu hari Taif ini beriman. Dan sekarang kita bisa melihat jejak Rasulullah di sana. Untuk itu kesabaran ini nanti Bapak Ibu sekalian. Kata kunci dari akhlak, inti dari intinya sabar, sopan, ikhlas, santun, dan memiliki daya juang yang tinggi. Untuk itu kita penting menyerahkan anak-anak ke pondok. Ya, saya melihat sekarang nilai-nilai agama sangat tergerus. Maka solusi menurut saya salah satunya menjaga anak kita dari kecanduan game adalah boarding school. Di boarding ini mereka belajarnya bukan hanya 8 jam tapi 24 jam. Terkontrol dengan baik. Boarding itu bisa sekolah seperti Taruna Nusantara, ada ICM, ada apa lagi? Ada pesantren. Ya, anak saya 3 orang di pesantren, tenang saya. Dan pulang-pulang Masya Allah, bahasa Arab Inggrisnya mantap, kepemimpinnya mantap. Tapi cari pesantren yang mandiri, jangan yang memprinseskan anak kita. Di pondok anak saya, pondok alumni Gontor, tidak ada tukang sampah. Mereka lah tukang sampah. Tidak ada petugas kebersihan, mereka petugas keamanannya mereka. Mereka membimbing adik-adiknya, kepemimpinannya terbentuk. Lomba, organisasi, minat bakat, seni, muncul. Tapi kalau ibu memasukkan di sekolah yang memprinseskan, dia hanya belajar akademik aja, tapi tidak belajar kemandirian, disitulah awal masalah. Untuk itu, kenapa ilmu agama penting, kenapa pesantren penting? Karena kalau dia tersesat satu hari, na'udzubillah, dia tahu jalan pulang harus kemana. Jadi penting. Tapi kalau dia nggak punya ilmu agama, dia pintar. Tapi nggak punya ilmu agama, dia tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Untuk itu penting kita memiliki nilai-nilai bentuk sinergi antara guru dan orang tua, bangun komunikasi termasuk suami istri, punya program. Jangan membiarkan anaknya jalan sendiri, orang tua jalan sendiri. Kalau kami mempraktekkan, selalu kami ke alam, camping, nggak mahal, hanya modal sewa tenda atau bawa tenda 75.000 atau 100.000, sudah bisa masak indomie, camping di pinggir sungai. Bisa naik motor, bisa Bogor banyak. Karena dengan alam ini, di alam itu sinyal susah. Akhirnya HP disimpan, ngobrol, bercerita. Saya sama istri sering berdua sekarang standby di mobil baju. Pokoknya kalau pusing kami camping. Di tengah malam kami saling mengingat masa lalu. Sampai sekarang yang belum selesai masalahnya adalah di antara kami tidak ada yang mengaku siapa yang suka duluan. Versi saya, istri saya suka duluan. Tapi kalau istri saya, saya nggak suka. Kakak gue yang suka. Itu terjadi perdebatan di tengah malam. Sampai sekarang nggak ada tuntas. Mungkin tunggu salah satu meninggal dunia baru mengaku. Tapi itulah indahnya kehidupan. Jangan bayangkan bonding itu harus mewah, harus di mall, harus di luar negeri, tidak. Tapi kembali ke alam ini penting. Bapak-bapak yang punya naluri camping dulu yang pernah jadi pramuka, ayo
kodamnya diwujudkan lagi. Kodamnya mancing dan camping. Ya, saya banyak tuh di Gunung Salak, ya, di Halimun, camp-camp ya, yang ada yang campervan, ya, kita nyewa tenda, lalu kita bawa Indomie bagi makan telur pagi-pagi sarapan, ya cerita. Terakhir kami pergi ke Ranca Upas, luar biasa, sampai sekarang terkenal. Atau ada namanya road trip terapi. Road trip ini kita naik mobil atau naik kendaraan bareng-bareng berhari-hari ke sebuah daerah. Berhenti-berhenti, di situ banyak cerita, ngobrol. Apalagi yang orang anaknya di boarding di pesantren yang pulangnya sekali-sekali, jangan pulang bapak ibu sibuk. Yang penting. Saya kalau pulang ke Sumatera selalu bawa mobil, nyasar. Ada ban bocor, ada tabrakan di situ kami banyak pengalaman. Ya. Satu hari Lebaran anak saya iseng di Jambi di masjid ditembak lampu masjid pecah. Wah, dia langsung buru-buru masuk mobil. Berangkat ya. Oh tunggu dulu ada apa ini? Oh aku nggak sengaja nembak lampu masjid. Ayo turun, tanggung jawab. Kalau punya uang Lebaran punya. Akhirnya dia cium tangan sama pengurus masjid. Pak, maaf, saya tadi selesai nembak lampu bapak, ini uang saya untuk ganti. Latihan tanggung jawab. Jadi jangan menginginkan semua anak itu sempurna. Nggak ada, kita pun punya aib dan dosa. Kita pun sebagai orang tua bergelimang dosa. Maka kalau kita melihat keburukan anak kita, jangan buru-buru marah. Karena ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ada ibu, Pak, itu tolong Pak, anak saya masih SMP udah pacaran Pak. Ibu dulu gimana, saya SD pacaran Pak, lebih parah Pak. Ini kadang-kadang lebih baik ibu, Pak Iqbal, anak saya kamu sholat, umur berapa? Umur 7 tahun, ibu sholat kapan? Saya baru sholat sekarang Pak. Untuk itu, ayah-ayah yang dulunya gaul, nakal, dalam tanda kutip itu penting juga. Karena dia akan lebih bijaksana. Saya kalau ke Jakarta kerja, ada anak muda SMA, pakai baju SMA ngebut-ngebut, bonceng 3, melawan arus. Saya mau marah, menegur, membuka kaca. Begitu mau marah, ingat saya waktu muda begitu juga. Astagfirullah. Ternyata saya pernah nakal juga. Untuk itu kebijaksanaan penting sebagai orang tua. Makanya rumah tangga itu ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap hari kita menghina, merendahkan pasangan kita, mencaci, menjatuhkan, bahkan memukul, membentak, itu ibarat jembatan, cabut yang satu, cabut maunya satu, cabut yang satu. Tapi kalau setiap pagi kita memberi semangat, memuji, memeluk, mencium pasangan kita, maka ibarat tiang, tambah tiang lagi, tambah maunya lagi, tambah tiang lagi. Sekuat apapun banjir bandang yang datang, jembatan tak akan bunyi. Untuk itu, berhenti untuk menyakiti, berhenti untuk mengkhianati. Berdamailah dengan segala kekurangan pasangan kita. Karena kita pun tak sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Tidak ada ibu yang sempurna. Tidak ada mertua yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tidak ada rumah tangga yang bermasalah. Termasuk saya, pasti ada masalah. Ada suaminya baik, istrinya pula bermasalah. Ada istri baik, suaminya bermasalah. Ada suami baik, istri baik, mertuanya pula ngajak ribut. Ada mertua baik, iparnya pula ngajak berantem. Semuanya ada masalah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di hari yang berkah ini, marilah kita berpikir, bermuhasabah, mengingat kembali dosa-dosa kita. Ketika kita menemukan keburukan pasangan kita, jangan buru-buru marah. Ingat juga keburukan kita pada mereka. Ada ibu punya saya, Pak Iqbal, suami saya Pak suka mantau-mantau mantannya di Facebook Pak. Ibu pernah nggak? Saya lebih parah dari ibu. Nah, ini bahaya. Kalau kita menemukan keburukan kelemahan pada pasangan kita, bantu dia untuk keluar, bangkit bersama. Karena Bapak Ibu sudah dijodohkan, sudah berjodoh, maka tidak ada jalan lain selain berdamai. Berhenti untuk ingin merubah, karena merubah itu nggak mudah. Apalagi yang berkonflik dengan mertua, stop, jangan. Karena seorang ibu itu mengalami emptiness syndrome, sindrom kehilangan. Ibu itu biasa seperti seekor burung, hidup burung yang memberi makan anaknya. Lalu tiba-tiba anak yang diberi makan setiap hari sudah terbang tinggi, dan ibu ini akan berteriak. Begitulah mertua kita. Nanti ibu akan merasakan kalau punya anak laki-laki yang dia menikah lalu meninggalkan ibu pun akan berteriak, cari perhatian. Untuk itu, stop, berhenti konflik dengan mertua dan anak.
Ini banyak sekarang suami curhat kepada saya, Pak Iqbal, istri saya cantik, soleh, yang mulai nak tinggal, duhanya nak tinggal, tapi dia melarang ibu saya datang ke rumah, tapi melarang saya memberi uang ke ibu saya. Ini penting bagi orang pada ibu untuk senantiasa saling menghormati. Kalau ada mertua yang rewel, yang marah-marah, itu karena psikologisnya sudah berburuk. Mertuamu adalah ladang pahlamu, suamimu adalah ladang pahlamu. Semakin nakal suamimu, semakin besar pahlamu. Kita cari objek dakwah di depan mata kita. Bapak-bapak juga semakin bawel suami istri bapak, semakin besar pahala bapak kalau bersabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita buka dengan tanya jawab. Tanjung Katung airnya keruh, tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering bergaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh utama nggak sih? Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak sekali yang kita dapatkan pagi ini dari Ustaz Iqbal gitu ya. Kalau dikatakan dari sekolah, orang tua itu tidak ada sekolahnya ya. Tapi alhamdulillah saya kira forum-forum seperti ini bisa menjadi sedikit bagian dari sekolah. Ada juga kita bisa membaca dan lain sebagainya ya. Setiap internet yang kita alami ataupun yang kita gunakan sehari-hari sekarang mungkin sangat ataupun tidak dibayangkan oleh orang tua kita pada masa lalu gitu ya. Dan mungkin kita tidak bisa juga membayangkan bagaimana apa yang terjadi dengan kehidupan ataupun situasi anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Sehingga sangat penting sekali bagaimana kita belajar menjadi orang tua walaupun memang tidak ada sekolahnya, tapi kita bisa sedikit banyak belajar. Nah, beberapa hal tadi yang saya catat gitu ya, misalkan soal keteladanan, soal kesabaran gitu ya, dan lain sebagainya. Kita masih punya cukup banyak waktu. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Ini bagian dari door prize ya. Panitia masih banyak hadiah Bu ya. Panitia masih banyak ya. Dari Ibu dua dulu, dari Bapak dua dulu. Yang pertama dari Ibu dulu. Satu ya. Kemudian Ibu. Nanti berikutnya ya. Kemudian Pak Mudi satu lagi. Dari Bapak satu lagi silakan. Oke, sambil nunggu dari Bapak satu lagi ya. Saya silakan dari Ibu dulu. Ini dulu, Ibu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Putri, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Pada saat anak saya sekolah dulu, kan mau dimasukin sekolah di boarding school, tapi karena pro kontra banyak yang bilang bahwa kalau anak disekolahkan di boarding school dia bertahun-tahun di sana, walaupun ada waktunya jeda untuk pulang. Tapi mereka yang kontra itu, mereka berpikir bahwa dengan sekolah boarding school itu dia akan jauh dari kasih sayang dan cinta dari orang tuanya. Jadi jauh dari kebersamaan dengan orang tuanya. Akhirnya dibatalkan untuk boarding school. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, anak semakin besar dan karena pengaruh lingkungan eksternal, sehingga apa yang sudah jadi terbawa gitu dengan lingkungan itu, apa yang sudah anak dengan lingkungan itu, jadi kadang tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Contohnya jadi suka berbicara agak tinggi gitu. Lalu bagaimana upayanya agar hal ini bisa diminimize? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh yang kedua, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ni'mah. Saya ada di fase
anak-anak saya sudah besar semuanya, 22 tahun, 24 tahun, 26 tahun, belum ada yang menikah. Saya merasa saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Jadi dari kecil anak-anak sudah didekatkan kepada agama. Terbukti 2 anak laki-laki saya dari kecil tuh berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba ke sholat di masjid, terus kemudian azan, dan baik santun. Tapi kemudian ketika anak ini kuliah, salah satu anak saya itu ngekos di tempat yang tidak kondusif. Jadi teman-temannya tidak sholat, terus rumah kosnya kotor. Jadi anak itu yang tadinya sangat bersih di rumah, disiplin, tiba-tiba 2 tahun masa kosnya merubah sikap dan merubah perilakunya. Dan saat ini jadi sholat tidak di masjid gitu. Nah ini kan saya galau ya Ustaz ya. Apa yang saya lakukan sepanjang 20 tahun itu kok jadi hilang begitu aja. Nah pertama, bagaimana saya harus bersabar, bagaimana caranya menghadapi anak yang sudah sebesar ini. Dan mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat ibu-ibu yang lainnya, karena waktu itu saya merasa saya puas, anak saya sudah baik, jadi aman gitu. Terus sampai bagaimana sikap saya kepada anak ini, karena anak ini sudah besar, sudah nggak bisa dimarahin, sudah nggak bisa di pressure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung dulu Pak ya, Bapak. Silakan Pak Kurdi, sudah angkat tangan tadi. Berikutnya dari mantan mahasiswanya Pak Iqbal. Mana Pak? Udah pulang. Silakan Pak. Mohon maklum kali ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal. Saya sangat apresiasi dengan materi yang Bapak paparkan, dan terlebih lagi buat Bapak Ketua DKM, para pengurus masjid. Kajian seperti ini rupanya sangat menyentuh kolbu ya, karena implementasi langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Izin bertanya Bapak Iqbal, yang tadi dipaparkan lebih banyak ke arah preventif ya. Jadi apa yang NPD terjadi saat ini, beberapa penyebabnya adalah banyak dari faktor anak-anak yang dimanja, kemudian anak tunggal dan sebagainya. Kemudian bagaimana supaya ini tidak terjadi NPD ke depan. Di NPD sendiri kita tahu bahwa ada NPD yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang komunal dan lain sebagainya. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana setelah seseorang mengalami NPD, bahkan yang sudah akut sampai ke ganas, kita juga sering lihat dalam kehidupan sehari-hari ada anak kos yang mohon maaf bunuh diri karena under pressure oleh temannya ataukah oleh lingkungan kuliahnya, sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak bisa ditoleransi, yaitu bunuh diri. Nah, ini terutama pada NPD yang tertutup Bapak Iqbal. Kami ingin tahu bagaimana solusinya, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa fase anak kami juga dalam fase yang anak sudah tidak bisa dimasukkan ke pesantren lagi, artinya sudah terlanjur mengikuti pendidikan di sekolah masing-masing. Demikian Pak Iqbal, mudah-mudahan ilmu Bapak bisa diterapkan. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak? Belum ada. Oke. Saya jawab dulu ya. Iya, baik, jawab dulu. Silakan Bapak. Baik, yang pertama yang lalu sudah nggak berlalu. Masalah boarding tidak boarding sudah selesai. Tapi saran saya yang masih ada kesempatan dari sekarang dikenalkan. Jadi boarding ini bukan soal agama saja, tapi soal kemandirian. Tapi lagi-lagi bukan yang steril. Makanya saya lagi-lagi tentang pengaruh lingkungan ini luar biasa.
capek kita mendidik, tiba-tiba kenal kawan baru rusak. Tapi kalau bondingnya kuat dengan orang tua, dia akan lebih mendengarkan. Dan lagi-lagi kata kuncinya adalah seperti juga pertanyaan anak yang sudah besar tapi ngekos. Saya menduga karena di masa kecilnya steril, terlambat nakal ya. Makanya itu nakal-nakal itu wajar. Tapi kalau dia tidak pernah nakal, dia berusaha mencoba. Ini bahaya. Tetapi lagi-lagi sebagai manusia wajar aja dia punya dosa. Emang kita nggak pernah dosa? Ya ada, namanya juga sudah terus tumbuh dan berkembang. Ya, makanya luka, jatuh, patah, berdarah wajar supaya dia lebih kuat. Yang masalahnya dia dari kecil nggak pernah patah, nggak pernah lecet, nggak pernah jatuh. Di situ yang orang yang mudah merugi. Kenapa? Karena dia rapuh. Makanya saya secara umum saja menjawab semua pertanyaan ini adalah jangan manjakan dia. Yang kedua, kalau ada nakal-nakal dikit, itu bagian dari proses. Ya. Kenapa? Karena kecil dia suruh ke masjid dia ikut, tapi udah besar dia belajar agama, dia berdiskusi, imannya turun naik, lagi turun kadang naik. Ya wajar dong dia kadang-kadang sholatnya di rumah. Gitu. Ustadz, ulama, kiai juga ada itu. Kalau saya ceritakan pasien saya macam-macam orangnya. Ada kiai depresi gara-gara utang, ada kiai KDRT, juga ada juga. Jadi jangan bayangkan anak kita sempurna seperti malaikat, tidak bisa. Karena kita pun kalau dibuka oleh Allah kita malu gitu. Jadi semua adalah dinamika, proses yang berkembang. Mungkin hari ini dia nakal, makanya hari ini ibu kalau memiliki anak yang sopan, baik, soleh, bersyukur. Tapi jangan pula mengabaikan anak yang nakal hari ini. Karena bisa jadi yang baik dan soleh hari ini satu hari akan nakal, dan bisa jadi yang nakal hari ini akan jadi soleh. Saya banyak bertanya kepada orang yang rela mengirim anak orang tuanya kepada itu. Saya tanya kenapa? Ibu saya Pak, dulu pilih kasih Pak. Dia terlalu membanggakan abang saya yang masuk ITB, masuk UI. Saya dianggap gak punya masa depan karena saya gak lolos. Lalu ketika sukses, abang dan kakak saya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan istri dan suaminya. Saya yang dulu dihina-hina yang tinggal dulu. Dan saya sekarang mengurusnya karena saya sakit. Makanya jangan banding-bandingkan anak dengan saudara kandungnya. Jangan banding-bandingkan anak dengan anak tetangga. Jangan banding-bandingkan anak dengan anak orang lain. Ibu mau nggak dibandingkan suaminya sama mantannya? Kamu nggak kayak mantanku sih. Kata istrinya, kau nggak kayak mantanku, dah berantem. Makanya gak enak banget punya mantan. Saya alhamdulillah seumur-umur gak punya mantan saja. Gak ada yang mau dulu. Sekarang nyesel orangnya. Ya, jadi ini penting. Kata kuncinya jangan membanding-bandingkan. Kita malu lingkungan. Tiba-tiba dia sombong pergaulan yang saya mohon maaf. Orang tua yang hari ini sudah mulai naik daun, sudah mulai kaya, sudah mulai punya segalanya, tetaplah ajarkan tentang kesederhanaan. Betapa banyak orang tersiksa karena banyak gaya. Bapak Ibu tahu teori fisika kan? Kenapa gaya dan tekanan terjadi? Kenapa tekanan terjadi? Karena banyak gaya. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Khususnya gaya hidup. Saya ada pasien saya, klien saya. Makanya saya kalau ada orang mau konsultasi, saya lihat jalannya dari jauh. Mirip kan? Kalau mirip ini utangnya banyak. Cicilannya banyak. Ada orang gaji 10 juta, cicilan 9 juta 900 bulan. Akhirnya jadi kolektor datang ke rumah, pinjaman online, kartu kredit, nggak bahagia. Hiduplah sesuai kemampuan. Ini penting. Karena hutang ini membuat orang depresi, stres. Makanya bapak-bapak yang sering berantem, coba kurangi hutang. Insya Allah berantemnya berkurang. Jangan bangga apa yang mau kita banggakan. Kalau kita mengaku kaya, Kak, di sini tinggalnya di Menteng kita. Bilang kita di sini orang yang biasa-biasa saja. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap orang punya aib dan dosa. Apalagi Bapak Ibu tinggal di komplek, pasti juri-juritan sering. Ada tetangga beli mobil baru, kita mau kalah. Ganti Pak. Gimana? Hutang.
Ya, ini kadang-kadang jangan minder. Ini lihat orang di TikTok minder. Putih cantik banget putih. Belum tentu bisa jadi tangannya putih, lehernya hitam. Lupa dia pakai skincare yang belum sampai ke bawah. Atau dia pakai filter wajahnya. Ya, jangan minder. Ya, termasuk melihat kesuksesan orang lain, belum tentu bisa jadi koruptor dia, bisa jadi pencuri dia. Ini penting. Apalagi saya melihat orang-orang yang flexing di media sosial itu bisa jadi semuanya penipu itu. Udah banyak ditangkap polisi, ternyata dia penipu, ternyata dia produk yang palsu, ternyata dia hanya menjual kemewahannya untuk supaya orang mau bergabung dengan dia. Ini penting. Makanya Bapak Ibu yang dulu waktu SMA, waktu kuliah pintar, tiba-tiba melihat temannya sekarang yang biasa-biasa aja sukses, jangan cemburu. Karena ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapor, ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di ujian nasional. Apa itu? Berani mengambil risiko, komunikatif, supel. Mungkin kita tidak punya di sini. Makanya jangan diskriminasikan anak, apalagi yang membangga-banggakan masuk IPA. Bu, di PTN-PTN ternama, yang kampus fakultas IPA itu sumbangan alumni dikit, Bu. Yang paling banyak justru sosial, hukum, ekonomi, fisik. Kalau MIPA agak di belakang kampusnya. Padahal MIPA ini secara akademik lebih pintar. Tapi kenapa orang sosial pintar? Karena tadi kita salah kaprah tentang kecerdasan. Pintar nggak bisa ngomong, ibu mau nggak punya suami pintar tapi nggak bisa ngomong. Di beras habis. Pas sekolah anak dibayar. Susah tuh. Ya, ini penting. Jadi dari sekarang nilai-nilai masih ada waktu menanamkan nilai-nilai, tapi jangan dengan marah, jangan dengan teriak. Ciptakan lingkungan baru. Makanya kalau bisa di sini remaja masjid ada ya. Persatuan remaja masjid ada. Carikan dia ustaz-ustazah, carikan dia mentor, carikan dia coach, ya, carikan dia murabi supaya dia bisa lebih baik. Kemudian bagaimana anak-anak orang-orang yang mau bunuh diri, NPD karena depresi. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian, saya orang yang nggak setuju kalau setiap anak itu ditekan. Di era sekarang digital karena semuanya instan, anak-anak ini rapuh. Maka buatlah mereka bahagia. Saya sejak awal tidak pernah menargetkan ranking sama anak saya. Kenapa? Karena kami pun nggak ranking, juga biasa-biasa. Saya ranking pernah lah, tapi bukan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ini terkadang sudahlah bapak ibunya nggak pernah ranking, pengen anaknya ranking. Maka ada kisah ayah macam betul. Satu hari seorang ayah marah melihat laporan anaknya. Kenapa merah? Ayah dulu pintar, kamu bodoh. Seminggu kemudian libur. Diantarnya anaknya ke kampung. Anaknya iseng-iseng buka lemari neneknya. Bertemu rapor ayahnya, rupanya merah semua. Nah, ini namanya ayah macam betul ini. Udahlah, pokoknya sekarang kita belajar dengan bahagia. Makanya jangan sampai memaksa anak memilih jurusan yang bukan minat bakatnya. Caranya gimana? Ada risetnya, 67% mahasiswa itu salah pilih jurusan. Salah satunya karena paksaan orang tua. Sekarang ada banyak tes online, ada tes gratis di psikolog, coba tes minat bakat. Supaya mereka tidak salah pilih. Orang kalau salah pilih jurusan, itu akan tidak bahagia belajar. Saya kebetulan ngajar di Paramadina, kami buka S2, baru buka 2 semester mahasiswa membludak. Saya mau wawancara calon mahasiswa baru, saya tanya, kenapa kalian ngambil psikologi? Saya dulu pengen psikologi Pak, dilarang ibu saya. Nah, inilah kesempatan saya balas dendam. Ya, unfinished business. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dosen itu biasanya semakin banyak pertanyaan semakin senang gitu ya Pak ya. Jadi saya buka 3 pertanyaan lagi gitu ya. Masih ada waktu kita 10 menit gitu ya. Dari Bapak kasih 1, saya minta Bapak Bapak 1, Ibu-ibu 2. Jadi yang sudah angkat tangan duluan itu ini. Pak Marjun boleh ya? Baik, Ibu-ibu dulu. Kemudian dari Bapak, kemudian nanti satu lagi dari belakang. Ada ya? Oke, nanti silakan Ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri Merpati. Permasalahannya bukan dengan anak, Pak, cucu. Saya saat anak-anak masih kuliah, 3 putri saya, semua perempuan ya Pak ya. Alhamdulillah bisa selesai S1 S2. Pada saat itu saya juga ASN Pak, jadi ya pelan-pelan saya bisa selesai. Anak-anak ini juga mengerti mungkin Pak ya, sampai bekerja. Ini dengan saya dengan cucu yang usianya belum 7 tahun, menuju 7 tahun Pak. Saya tinggal dengan putri saya yang pertama. Rumah tangga mereka aman-aman aja, saya lihat nggak pernah, ya maksud mungkin ya penglihatan saya tidak pernah ribut di depan anak. Nah, yang menjadi masalah dengan cucu, kalau saya larang Pak, misalnya benar atau salah, intinya begitu Pak. Kamu jangan buang-buang di situ, kamu tuh salah gitu. Nanti dia akan, cucu saya itu akan teriak, yang jahat gitu. Bahkan sampai misalnya belajar itu Pak ya, sini yang ngajarin gitu ya. Dia nggak mau, masih harus tunggu ibunya. Saya kesian dengan putri saya kan Pak, dia pagi berangkat, pulang udah capek gitu ya. Tapi anak ini juga kelihatan lebih enjoy dengan ibunya. Itu bagaimana Pak? Mencari solusi buat cucu saya itu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi ini juga masalah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berdampingan dengan cucu juga gitu ya. Ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Dari Bapak Marjun boleh? Ada ya pertanyaan? Pak Marjun ini kata beliau pernah jadi mahasiswanya baik Bapak. Silakan Pak Marjun. Harus ditunjuk. Oke, terima kasih. Pak Dr. Ulet ini langsung masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin silaturahmi dengan Pak Dr. Iqbal ini memang salah satu koordinator kami dulu. Izin singkat saja, bedanya tes minat bakat yang sidik jari dan yang kertas seperti apa? Mohon pencerahan. Kan sekarang ada fingerprint apa? Jadi banyak yang menawarkan bagaimana keakuratannya dengan tes-tes yang kita lakukan secara offline atau secara kertas dengan sidik jari. Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Marjun. Oke, satu lagi terakhir Pak ya dari Ibu tadi. Ini ada nanti yang bertanya dapat door prize dari panitia dan juga buku karya Pak Iqbal ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Rizka. Berkenaan dengan obsesi sebagai orang tua, pengalaman ataupun dari pribadi, karena saya menjadi orang tua kedua istilahnya di sekolah sebagai guru. Ini untuk kita semua mungkin orang tua, obsesi yang memang terkadang mungkin orang tua pun tidak mengetahui kemampuan ataupun batas dari anak tersebut, yang mana memang tadi Bapak sudah menjelaskan atau memberikan beberapa contoh. Orang tua itu harus mau anaknya seperti ini misalkan harus mengikuti kemauan orang tua. Di sisi lain, anak itu memang mungkin sudah lelah atau memang keterbatasan kemampuan dari anak tersebut itu tidak mampu untuk mengikuti keinginan orang tua. Nah, di sini ada beberapa kejadian ataupun yang kami alami khususnya orang tua kedua, yaitu di sekolah. Anak itu suka curhat lah ya Pak ya. Mungkin karena memang sudah beban dari anak itu
suka cerita lah kepada gurunya. Orang tua aku begini, harus aku begini. Setelah pulang sekolah aku harus ikut les matematika misalnya. Terus nanti malam aku harus ini, aku harus ini. Jadi dalam satu hari itu full anak itu sampai malam. Nah, di sini tuh kita sebagai orang tua kedua untuk mengatasi, karena itu kan berpengaruh dengan psikologi anak ya Pak ya. Khawatir nanti ada beberapa faktor ke belakang yang memang mengkhawatirkan untuk psikologi si anak. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam hal tersebut? Di sisi lain mungkin orang tua pun nggak tahu memang kemampuan anak itu seperti ini gitu. Kemudian kita juga sebagai guru mungkin ada batasnya untuk menyampaikan hal tersebut, dan si anak pun mungkin mau mengutarakan kepada orang tua itu memang entah takut atau seperti apa gitu. Karena terkadang emosi orang tua juga diceritakan oleh anak. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terakhir ya, karena saya tidak acara lagi. Jadi yang pertama, Eyang ya, psikologis anak itu dia nggak paham contoh, dia nggak paham berikan nakal, jangan nggak bisa. Anak itu psikologisnya main. Siapa yang bisa main dengan dia itulah sahabat. Kecuali udah kuliah jadi bisa bangga, apalagi anak kecil. Jadi jangan gunakan pendidikan komunikasi orang dewasa dengan anak. Misalnya Eyang pengen ngajarin dia main, pengen ngajarin belajar. Eyang kasih umpan dulu, Eyang ada sesuatu nih. Nanti dia datang, baru main baru belajar. Karena lagi-lagi bonding ini nggak mudah. Psikologi lansia orang tua biasanya maunya yang tertib, nggak boleh bising, ya kan? Itu orang tua. Tapi anak bising itu adalah kebahagiaan bagi dia. Semakin orang tuanya marah, semakin yang marah dia semakin senang. Ya, makin ledek dia. Makanya ada teori penjahat di angkot, jangan ditiru ya. Bu, ibu haus, minum bu, saya ada minum ini penjahat di angkot nih. Bu, ibu lapar, saya ada pisang makan bu. Oh, baik nih orang. Bu, kakinya pegel, saya pijit ya bu. Bu, minta dompet, kasih dompetnya. Ambillah ini. Pesing. Ini banyak dilakukan suami mau kawin lagi. Sayang, mobil baru ya? Oke. Sayang S2 ya? Oke. Papa kawin lagi? Oke, jangan ya. Nah, jadi tekniknya adalah kasih. Baik itu kalau kita nggak punya apa bisa dengan senyuman, dengan kasih sayang, pelukan, ya, mandiin atau kasih hadiah, baru nari. Ya, ini perbedaan psikologis lansia dan anak-anak. Kalau anak-anak itu main aja udah. Kalau saya sama ponakan main aja. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan hanya terpaku pada anak. Ya, tetapi saya punya filosofi orang Minangkabau. Karantau madang di hulu, babuah babulu baru. Marantau bujang dahulu di kampung baru. Anak di pangku manakan di bumi. Jadi kalau kami orang Minang, keponakan itu adalah tanggung jawab kita juga. Maka saya sama ponakan sama dengan manggilnya ayah, gak usah manggil ayah. Makanya saya bilang anak saya, kalian nanti kalau satu hari nggak berbakti, ayah ada keponakan. Kenapa? Karena terkadang kita terlalu fokus kepada keluarga kecil kita, padahal lupa dengan keluarga besar kita. Padahal mereka nanti kasih yang sayang sama kita bisa jadi mereka. Bisa jadi anak kita lupa dengan kita. Makanya jangan lupa dengan keponakan. Jangan lupa dengan saudara. Karena kita punya tanggung jawab juga. Minimal tanggung jawab. Makanya ada filosofi orang Afrika. Perlu orang sekampung untuk mendidik anak. Itu aja. Untuk mendidik anak itu tidak cukup dengan orang tua, karena orang tua juga nggak punya ilmu. Tapi orang Afrika itu sukunya, kabilahnya, itulah yang mendidik anak kita. Demikian juga kalau anak kita hanya kenalnya dengan kita, satu hari terjadi apa-apa dengan kita, anak kita yatim piatu. Tapi kalau dia dekat sama omnya, dekat sama tantenya, dekat dengan sepupunya,
Kalaupun terjadi nauzubillah kita pergi lebih dahulu, mereka bahagia, anak ada yang memperhatikan. Ini terkadang keluarga-keluarga modern sekarang itu terlalu fokus dengan diri mereka, maka melarang ponakannya nginap di rumah, melarang anaknya bertemu nenek kakeknya. Dari sekarang, kalau libur, tunjukkan di mana asal usul kita, kampung halaman, ajarkan mereka adat istiadat bahasa daerah. Karena sesungguhnya satu hari anak itu harus merantau. Karena kita sebagai manusia sesungguhnya fitrah kita di merantau, Pak. Nggak ada itu namanya akamsin. Kampung kita di akhirat, kita di dunia di merantau. Makanya siapkan anak kita dari sekarang untuk melalang buana. Ini kadang-kadang anak pintar, hebat, tapi nggak boleh pergi jauh-jauh. Kalau bisa kuliahnya di Kupang, rumahnya di sini, kantornya di ASN Pemda. Ini apa sih? Kalau siapa tahu jodohnya satu hari di Amerika, di Eropa, di Afrika, itu enak. Tetapi kita terkadang terlalu picik dalam mendidik anak, terlalu simpel pikiran. Anak kita calon presiden, tapi kita suruh dia jadi pegawai. Padahal dia punya potensi yang besar. Untuk itu, sekarang beasiswa di luar negeri banyak. Siapkan bahasa dan siapkan mental. Ini penting. Mental ini penting supaya mereka bisa berjuang. Saya kebetulan dulu waktu kuliah S2, S3 7 tahun tinggal di luar negeri. Anak lahir 2 di sana. Kami nggak punya malu-malu, nggak ada rasa malu cari duit, jadi pelayan restoran, jadi supir, semua kami lakukan. Kenapa? Karena itulah akhirnya menjadi cerita indah dalam perjuangan hidup. Kalau ada anak kita mau kuliah, suruh mandiri, udah kamu papa kasih motor bekas sambil ngojek ya, kenapa harus malu? Karena dia sedang membangun cerita hidupnya. Dia sedang membangun kisah hidupnya. Saya punya teman kemarin, kalau saya jadi anggota DPR dan kepilih ngojek, biarin. Karena satu hari dia akan bangkit. Itu proses kehidupan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hidup ini akan turun naik. Mungkin kadang kita di atas, tapi yang di atas jangan terlalu sombong, karena biasanya akan ada turun ke bawah. Kita sedang di bawah, bersiaplah, mungkin satu hari akan naik ke atas. Itulah kehidupan. Untuk itu penting ya, Pak Eyang ya, untuk bangun keakraban. Anak-anak kecil itu nggak paham yang namanya perintah. Makanya dengan anak kecil itu harus jelas bahasanya. Tolong buang sampah. Oh nggak dibuat, kamu nggak sopan. Dia nggak paham sampah yang mana satu. Tolong buangkan sampah ini ke depan tong sampah yang di depan pintu rumahnya. Nah, itu jelas. Karena anak-anak ini tidak paham, dia masih abstrak, nggak paham yang abstrak. Kalau orang dewasa paham. Ya, ini penting. Yang kedua, tes minat bakat sidik jari. Saya kira sidik jari ini yang namanya penemuan harus kita hargai, tapi masalahnya karena ditemukan orang Indonesia suka susah percaya. Kalau referensinya kalau nggak John, Michael, nah itu nggak percaya dia. Kalau yang Joko, Rudi, nah ini apa sih penemuannya? Jadi perlu perjuangan untuk meyakinkan. Tapi bagi saya yang namanya ilmu pengetahuan tentu saja berkembang. Beliau membuat itu namanya Farid Poniman, itu sahabat saya, senior saya, sama-sama kuliah satu kampus S2 dulu di Malaysia. Itu boleh sudah wafat beliau ya, tapi ilmu ini berkembang. Teruslah berjuang. Karena tes minat bakat sejak tahun 30-40-an sudah ada. Dan validasinya lebih kuat. Itu aja. Kemudian yang ketiga, sebagai guru anak tidak mampu gimana caranya memberitahu. Jadi ada namanya tiger mom. Orang tua seperti singa. Ini banyak terjadi di China. Orang tua yang memaksa di Korea anaknya supaya ranking juara, bisa semua hal. Tapi banyak anak-anak itu depresi dan dewasa. Saya pernah memberi kuliah umum di salah satu PTN ternama di Indonesia, ada di YouTube pidato saya. Banyak setelah saya pidato, seorang ibu mendekati saya, Bapak betul Pak, anak saya Pak, masuk kampus ini bangga. Tapi ternyata nilainya jelek. Bapaknya cuma bilang, kamu sudah Bapak beli mobil, kasih apartemen, nilainya jelek. Langsung anak saya jam 2 malam naik ke atap rumah, main gitar teriak-teriak, depresi. Bahkan saya dapati sekarang banyak anak-anak mengalami penyakit autoimun dan lain-lain karena stres. Jadi stres ini Bu, dampaknya ke fisik. Saya ke dokter kulit, anak saya
jerawatan. Kata dokternya apa? Karena tidur malam, kedua stres. Ya, jadi ternyata kulit pun dari stres. Makanya ibu-ibu yang punya masalah dengan kulit itu karena stres. Untuk itu simpel aja begini, jangan terlalu ribet. Kalau ada orang menyakiti kita, itu kita bahagia karena kita dapat pahala bukan dapat dosa. Ibu difitnah, dihina, direndahkan, kita dapat pahala dapat dosa. Kenapa kita harus nangis? Harusnya kalau ada suami yang menyakiti kita, alhamdulillah hari ini bertambah pahala itu. Tapi nggak mudah. Bahkan stres ini juga berdampak ke psikosomatis. Asam lambung, ini kalau ini masih musim asam lambung di tanggal 30 ini. Nanti tanggal 5 nggak ada asam lambung itu. Karyawan yang sembuh-sembuh itu tanggal 28. Ya, itu semua psikofisik paralelisme. Fisik dan psikis itu ibarat satu gerbong. Kalau fisiknya sakit, berdampak ke psikis. Kalau psikisnya sakit, berdampak ke fisik. Untuk itu mengingatkan orang tua yang seperti ini kita perlu edukasi. Makanya perlu dibuat forum parenting. Karena orang tua ini nggak paham, dia niru-niru di film aja deh. Bahwa orang tua itu harus galak, semua les diikuti. Anak diberi les bagus, tapi harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau anak itu suka nyanyi, disuruh kursus nyanyi, senang dia. Kalau anak suka matematika, di kursus matematika, senang dia. Tapi yang masalah adalah terkadang les ini nggak sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat itu apa? Potensinya, keinginannya ada, potensinya ada. Bakat itu potensi. Ada orang bakat tapi nggak minat, ada orang minat tapi nggak bakat. Contoh, ada orang minat jadi dokter, tapi dia nggak bisa kimia, nggak bisa biologi, nggak bisa. Itu namanya minat tapi nggak bakat. Ada orang bakat jadi dokter tapi nggak minat, takut sama darah, nggak bisa. Jadi yang kita inginkan ke anak kita ke depan, pastikan dia minat, dia bakat. Tapi ada juga anak yang fleksibel kayak saya. Saya dulu pengen ngambil jurusan politik. Entah kenapa abang saya mendaftarkannya di psikologi. Di awal kuliah saya marah-marah, apa sih psikologi ini? Saya pengen politik. Rupanya sekarang saya baru sadar ternyata psikologi lebih bagus, lebih bisa membantu orang. Jadi, tetapi tetap pada ranah sosial. Ini penting. Saya kira demikian. Jadi komunikasi dengan orang tua baik-baik, edukasi, panggil seorang psikolog, konseling, panggil guru BK, dan pastikan anak itu bahagia. Cara membuat anak bahagia seimbang antara ruang maya dan ruang nyata. Jangan biarkan anak kita berkurung di rumah. Ikutkan dia bela diri, taekwondo, silat, kungfu, apalagi, aikido, judo, basket, futsal, supaya seimbang antara fisiknya. Saya banyak kawan yang pintar, cerdas, tapi usianya pendek. Kenapa? Karena nggak pernah bergerak fisik. Padahal anak-anak itu harus seimbang mentalnya, fisiknya, akademik. Kalau ada naik gunung, pergi berangkat, supaya mereka juga belajar. Tapi nanti jatuh, itulah resiko. Di rumah pun ada resiko juga, kecanduan pornografi. Tapi kalau dia bergaul, berteman, berorganisasi, bergerak, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang hari ini kurang bahagia. Sesungguhnya bahagia itu bukan di laut, bukan di gunung, bukan di lembah, tapi ada dalam diri kita kalau kita bersyukur. Bapak-bapak yang punya dapat istri bersyukur Pak. Bersyukur Pak. Ibu-ibu yang sudah punya suami bersyukurlah. Bersyukur Bu. Jangan sampai ibu masuk dalam gabungan gas bui tadi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendapatkan konten-konten parenting bisa follow di Instagram saya di @muhammadiqbalpsy. Terus ada di nama flag lahir ini. Nah ini Muhammad Iqbal PSY dan TikToknya Iqbal_psikolog. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Saya yakin masih banyak hal atau pertanyaan yang ingin kita sampaikan ke Ustaz Iqbal karena waktu yang tidak cukup ya. Tapi di luar itu
kita bisa mendapatkan pengetahuan ataupun apa yang ingin kita sampaikan di beberapa buku karya Ustadz Muhammad Iqbal PhD. Bisa dilihat nanti di sana ya, di stand registrasi. Ada beberapa judul buku. Yang pertama psikologi konflik, yang kedua psikologi pasangan, ini bestseller. Kemudian juga psikologi pernikahan. Ini bisa dilihat di sana, bisa kita dapatkan ya. Sebelum kita tutup, saya kembali ke MC. Door prize kami mohon kepada Ustadz Iqbal memberikan door prize kepada beberapa penanya tadi ya.